merendahkan Islam, entah itu melecehkan Nabi Muhammad atau menyatakan sesuatu yang dianggap menghina, itu langsung wah kemarahan luar biasa, langsung protes, maki-maki. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam keadaan yang baik dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan sebuah video seorang ustadz, ya, kalau tidak salah namanya Bapak Ustadz Ahmad Sahal, ya. Dia menyampaikan sesuatu pernyataan yang menurut saya ini memang terjadi, saudara. Dia bisa melihat yang benar-benar di sekeliling dia. Dia mengatakan bahwa ada kerjaan ustadz-ustadz yang hanya meremehkan, tidak membahas keimanan, tidak membangun iman, tetapi fokus dan hanya mengusik iman orang lain, khususnya iman Kristen, saudara. Dan menjadi pertanyaan, saudara, ada apa dengan keimanan kita orang Kristen? Selalu menjadi perbincangan dan menjadi seperti pokok pembahasan bagi mereka, baik itu para ustadz-ustadz yang memang dari sononya muslim, atau juga yang mereka yang tadinya Kristen kemudian pindah lalu menjadi ustadz, seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Ustadz Ahmad Sahal, saudaraku. Ya, ada apa dengan iman Kristen? Memang di dalam Alkitab dituliskan bahwa kamu akan dianiaya karena nama Kristus. Orang akan membenci nama Yesus Tuhan, saudara. Itu sudah dituliskan di Alkitab. Tujuannya ditulis apa? Supaya kita tahu dan kita tidak kecewa pada saat kita mengalami penganiayaan. Tetapi kita harus tetap kuat karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada kita. Dan Dia berjanji akan menyertai kita, saudara. Langsung saja kita lihat pernyataan Bapak Ustadz Ahmad ini, saudara, yang menurut saya ini adalah pemikiran yang maju, ya, yang harusnya dipupuk dan dikembangkan sebagai umat beragama dengan berasaskan Pancasila dan hidup dengan damai dan toleransi, saudara. Ya, kita langsung saja saksikan, saudara. Tuhan memberkati. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan gitu loh. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut gitu loh. Ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan gitu, ignorance gitu. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ketika dia bilang bahwa orang Katolik itu ke gereja hari Minggu karena menyembah Santo Domingos gitu. Bisa juga dalam bentuk merendahkannya dalam bentuk menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa ada di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Atau merendahkan dengan cara menjadikan agama lain sebagai bahan tertawaan, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab yang bilang bahwa ya Yesus itu siapa bidannya gitu. Juga yang banyak sekali terjadi sekarang itu mu'alaf, orang baru masuk Islam terus didaulat menjadi ustadz dan atau ustadzah gitu, dan mendapat mimbar untuk bicara di pengajian untuk jelek-jelekin agama mantannya, agama dia sebelumnya gitu. Gejala ini menjadi ironis karena di sisi lain kalau ada pengikut agama lain merendahkan Islam, entah itu melecehkan Nabi Muhammad atau menyatakan sesuatu yang dianggap menghina, ya, itu langsung wah kemarahan luar biasa, langsung protes, maki-maki dan kemarahan di banyak tempat gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi gejala kehidupan beragama belakangan ini. Nah, untuk menyikapi persoalan tadi, saya kira kita perlu melihat masalahnya dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Al-Quran terutama.
bagaimana sih sebenarnya sikap orang Islam yang merendahkan agama lain itu menurut Al-Quran. Nah, saya ingin mengutip sebuah ayat yang menurut saya secara eksplisit membahas soal ini, yaitu Al-An'am 108. Dan ayat ini bunyinya adalah sebuah seruan untuk tidak melakukan maki-maki atau merendahkan agama lain, sesembahan agama lain, karena dengan begitu maka itu mendorong pengikut agama lain melakukan hal yang sama, memaki-maki Tuhan Islam, gitu, memaki-maki Allah. Gitu. Jadi intinya kalau tidak mau agama Islam itu dimaki-maki, tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Itu pesan dari Al-An'am 108 tadi.